PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. PHBS dapat diterapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Beberapa gerakan perilaku hidup bersih dan sehat adalah 1. Mencuci tangan menggunakan sabun. Langkah mencuci tangan. Basahi tangan dengan air. Letakkan sabun di atas telapak tangan. Gosok telapak kanan di atas punggung tangan kiri dan sebaliknya. Gosok telapak dengan telapak dan jari saling terikat. Letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci. Jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Jari kiri menguncup, gosok memutar, ke kanan dan ke kiri pada telapak tangan dan sebaliknya. Pegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya, gerakan memutar. Bilas dengan air mengalir. Tutup keran dengan punggung tangan atau siku. Keringkan tangan sampai benar-benar kering. Apabila keran berbentuk ulir, gunakan tisu untuk menutup keran. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah yang tertutup. 2. Konsumsi makanan dan minuman sehat. Makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Syarat makanan sehat adalah 4 sehat, 5 sempurna, yaitu bersih, memiliki gizi yang baik, dan seimbang. Macam-macam makanan 4 sehat, 5 sempurna adalah makanan pokok, makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, lauk pauk seperti ikan, telur, dan lain-lain, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Langkah membuang sampah agar tidak mencemari lingkungan yaitu kenali jenis sampah seperti organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. 4. Larangan untuk merokok. Rokok merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Larangan merokok sendiri adalah kebijakan publik yang termasuk ke dalam hukum pidana, peraturan keselamatan, dan kesehatan kerja. Untuk itu, matikan rokokmu sebelum rokok mematikan Anda dan orang di sekitar Anda. Apa itu nafza? Nafza singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafza adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang seperti pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi. Narkotika, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Berikut ini contoh narkotika, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Psikotropika, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, merupakan suatu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang tidak termasuk ke dalam golongan narkotika. Berikut ini contoh psikotropika golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Berikut ini penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika sesuai dengan pasal 59. Zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi, dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. Berikut ini contoh zat adiktif, yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika,
zat adiktif narkotika, dan zat adiktif jenis psikotropika. Beberapa efek dari nafza antara lain stimulan, depresan, dan halusinogen. Adapun dampak negatif penyalahgunaan nafza antara lain psikologi, fisik, ekonomi, dan sosial. Upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah mengatur tentang narkotika di Indonesia. Jadi, say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Ayo, perangi narkoba. 6. Jamban sehat. Penggunaan jamban sehat saat ini memang masalah serius di negara berkembang seperti Indonesia. Tingginya angka buang air besar pada sembarang tempat atau buang air besar sembarangan menjadi salah satu indikator rendahnya akses ini. Fungsi jamban dari aspek kesehatan lingkungan antara lain dapat mencegah berkembangnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotoran manusia. Sementara dampak kotoran-kotoran di sembarang tempat menyebabkan pencemaran tanah dan pencemaran udara. Kriteria jamban yang sehat adalah tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan, aman digunakan untuk pemakaian, mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan gangguan bagi pemakainya, lantai kedap air, tersedia air dan alat pembersih, ventilasi cukup baik, cukup penerangan, dilengkapi dinding dan atap pelindung. 7. Tidak meludah di sembarang tempat. Air liur memang memiliki antibodi dan enzim yang dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit. Meski begitu, kuman dan bakteri yang ada dalam tubuh seseorang dapat hidup dalam waktu yang lama, sehingga dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Meludah adalah kebiasaan yang sering dilakukan manusia. Jika kita amati, kita dapat menemukan beberapa orang meludah dengan ritme yang teratur, dan ada pula orang meludah dengan ritme yang tidak teratur. Beberapa adab meludah yang baik dan benar adalah ketika hendak meludah, kita harus memalingkan wajah. Selanjutnya, menutup saat meludah menggunakan tisu atau tangan. Setelah meludah, lipat tisu ke dalam, dan selanjutnya semprotkan hand sanitizer ke tisu bekas pakai tersebut. Lalu, buang tisu bekas pakai tersebut ke tempat sampah yang tertutup. Gunakan kembali hand sanitizer ke tangan. Maka dari itu, stop meludah di sembarang tempat.